Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Mudah-mudahan masih terus semangat untuk terus belajar. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, baiknya kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Berdoa, kita mulai. Baiklah anak-anak, untuk mempersingkat waktu, adapun materi kita pada hari ini yaitu mengenai akhlak tercela, riya dan nifaq. Yang pertama, pengertian riya. Menurut bahasa, riya berarti memperlihatkan atau memamerkan. Sedangkan menurut istilah, riya adalah sikap seseorang yang suka memperlihatkan amal baiknya kepada orang lain dengan maksud agar mendapat pujian. Riya juga dapat diartikan sebagai sikap ingin dipuji atau disanjung orang lain atas perbuatan yang telah dilakukan. Orang yang berbuat riya termasuk golongan orang yang tercela. Adapun macam-macam dan contoh riya, yang pertama riya badan, misalnya memamerkan bentuk tubuh langsing dengan alasan rajin puasa. Yang kedua riya ucapan, misalnya melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara merdu serta fasih di hadapan orang agar dipuji. Yang ketiga riya pakaian, misalnya berhijab panjang hanya agar dianggap sebagai orang taat beragama atau alim. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Akibat buruk dari sifat riya, yang pertama, syirik kecil. Semua orang yang berbuat syirik akan mendapatkan dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghilangkan amal kebaikan. Yang ketiga, bersikap riya akan mendekatkan seseorang pada kekafiran. Cara menghindari perbuatan riya, yang pertama, tidak mudah berbangga atas pujian yang diberikan orang lain. Yang kedua, membiasakan diri melakukan sesuatu dengan ikhlas. Yang ketiga, bersabar terhadap sikap orang lain yang kurang mengenakkan terhadap apa-apa yang kita perbuat. Tidak memuji orang lain secara berlebihan sehingga dapat membuat orang tersebut berlaku riya. Yang kelima, melatih diri untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi dengan maksud untuk menghindari pujian orang lain. Ini salah satu contoh dari perbuatan riya. Bisa kita simpulkan yang ini, gambar ini orang sedang membaca Al-Quran selfie, sedang bersedekah selfie, sedang umroh selfie, melaksanakan sholat juga selfie. Semoga kita semua dapat menjauhkan dari sifat riya ini ya nak. Yang kedua, contoh akhlak tercela yaitu nifaq. Pengertian nifaq yaitu dilihat dari bahasa, nifaq artinya berpura-pura, sedangkan menurut istilah nifaq adalah sikap seseorang yang tidak menentu, berbuat tidak sesuai dengan ucapannya atau mengucapkan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Ciri-ciri atau bentuk nifaq, yang pertama, beriman hanya sebatas lisan, sedangkan hati dan perbuatannya mengingkari. Apa yang dikatakannya tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Yang kedua, senang bicara dusta, mengingkari janji yang telah dibuat dan sering berkhianat ketika dipercaya. Yang ketiga, bersuara terlalu kencang dengan kata-kata yang buruk ketika bertengkar. Yang keempat, suka memutarbalikkan keadaan dan berbohong. Yang kelima, tidak konsekuen dan mudah memberi janji tanpa berpikir matang. Larangan bersifat nifaq, yang pertama, berbuat nifaq berarti berbohong dan dusta. Allah sangat membenci sikap ini, demikian juga dengan manusia, karena seringkali merugikan diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 70, akibat buruk berbuat nifaq bagi diri sendiri dan orang lain. Bagi diri sendiri, yang pertama, tercela di hadapan Allah dan manusia.
Yang kedua, dianggap sebagai pembohong sehingga tidak dipercayai, dikucilkan masyarakat, mempersempit jalan rezeki, dihantui perasaan was-was dan tidak senang dalam hidupnya, ditempatkan dalam neraka tanpa seorang pun yang dapat menolongnya. Bagi orang lain, yang pertama menimbulkan fitnah yang dapat merugikan orang lain, dapat mempermalukan keluarga dan masyarakat karena tindakannya yang tidak terpuji. Yang ketiga, dapat memancing perselisihan yang berlanjut pada putusnya tali silaturahmi. Perhatikan gambar ini, nak. Ini adalah contoh dari perbuatan nifaq, di mana di depan dia tersenyum, sementara di belakang lain. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.